Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part 2 kali ini melanjutkan untuk konfigurasi dua buah router Cisco dengan mode routing statik dan routing dinamik. Nah, tentunya di sini studi kasusnya kita menggunakan dua buah router dengan 3 buah jaringan A atau network A 192.168.1.0, network B 172.16.1.0 dan network C 10.10.10.0 menggunakan semuanya prefix 24. Nah, untuk desain jaringan saya rasa teman-teman sudah bisa untuk merancang sesuai dengan studi kasus ini menggunakan dua buah router, 3 buah jaringan tentunya. Nah, ini di segmen network A di 192.168.1.0. Kemudian di network B tentunya menghubungkan antar router ini menggunakan segmen 172.16.1.0 dan di network C tentunya di 10.10.10.0. Nah, kalau sudah kita coba konfigurasi IP dari PC di network A ya. Jadi sesuai dengan studi kasusnya di 192.168.1.2 dan kemudian di network C sesuai dengan studi kasusnya 10.10.10 kita berikan IP-nya 2 ya, karena nanti satu di gateway. Sudah selesai untuk PC, kemudian kita masuk config ke router 1. Kita beri namanya R1, boleh diganti, dan router 2. Nah, kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita atur dengan menggunakan mode CLI ya, command list interface. Kita masuk ke router, kita enable, masuk ke root config terminal, kemudian masukkan INTFA 00 ya, atau interface fast ethernet. Nah, masukkan IP-nya sesuai dengan segmen IP yang ditentukan, yaitu 192 IP add 192.168.1.1 ya. 1.1 subnet masknya prefix 24. Kemudian no shut untuk mengaktifkan. Nah, sudah aktif. Kemudian kita exit sekali, lalu kita config lagi di fast ethernet 01. Masuk, kemudian IP add ya, segmen IP-nya 172.116.1.1 ya. Subnet masknya sama, prefix 24. Kemudian no shut untuk mengaktifkan. Sudah selesai pada router 1. Nah, kita lanjut ke router 2. Router 2 kita masuk ke pilih tab CLI, ketik 0 saja, enter, kemudian diaktifkan enable, ketik N saja, enter. Nah, masuk ke root, di situ kita baru config terminal ya. Kemudian INTFA sama 01 untuk penghubung antar router dengan IP-nya sama 172.168.1.2 ya, tentunya 255.255.255.0 sama no shut untuk mengaktifkan. Sudah aktif, kita exit sekali, exit maksudnya ya. Masuk ke INTFA 00 untuk klien, baru IP add segmennya 10.10 sesuai kasus,
10 10 10 1 255 255 255 0, baru 0 start untuk mengaktifkan juga. Nah, sudah up semuanya, sudah selesai ya. Jadi ini konfigurasi dasarnya sudah selesai, namun antar router ini belum tentu bisa terkoneksi ya. Kita coba terlebih dahulu. Kita kirim surat dari klien ke router bisa, karena masih dalam satu jaringan. Nah, sekarang kita lintas jaringan, apakah bisa? Pilot ya, pilot tentunya. Iya, 2 kali kita coba pilot juga. Nah, artinya di sini kita butuhkan untuk merouting antar router ya. Nah, kita pertama menggunakan mode routing statik. Nah, yang mana routing statik ini kita lakukan secara manual, untuk meroutingkannya secara manual. Jadi nanti kita config dulu di router 1. Nah, router 1 ini kita akan buat rutenya dari network C ke next hop-nya di router 2 ya. Nah, seperti ini caranya. Kita buka dulu CLI-nya, kita masuk lagi ke router, kita enable. Nah, kita config terminal. Nah, setelah di sini, nah ini kita masukkan IP route perintahnya ya, untuk merouting secara statik. Nah, IP route kita rutekan network C, network yang di sebelahnya ya, di seberangnya, ke next hop-nya ke 172.16.1.2 di gateway-nya router 2. 10 10 10 0 spasi 172 netmask dulu ya, salah itu, harus netmask terlebih dahulu 255 255 0, baru ke next hop-nya 172 16.1.0, enter. Oke. Kalau tidak ada print muncul teks ya pilot, berarti itu sudah benar. Nah, kemudian kita buat rute di router 2. Nah, router 2 sama, berarti router yang di seberangnya pada router 1. IP route-nya nanti pada network A ke next hop-nya ke router 1. Berarti IP route 192.168.1.0 255.255.255.0 ke 172.16.1.1 ya, itu next hop-nya. Nah, kita enter. Nah, itu berarti tidak ada masalah dan berhasil. Nah, itu sudah selesai. Kita coba pengujian. Nah, langsung sukses ya, dari PC network A ke PC network C. Sukses. Berarti sudah berhasil untuk konfigurasi 2 buah router menggunakan routing statik. Dan yang kedua kita coba lagi dengan routing dinamik. Nah, untuk mode dinamik ini sebenarnya lebih gampang daripada statik ya, karena kita hanya mengetikkan networknya saja, tidak perlu merutikan secara manual. Jadi di sini pada router 1 ini saya nonaktifkan dulu ya untuk rute manualnya, dengan cara di no IP route saja ya. Nah, itu berarti routing statiknya sudah saya disable, no IP route. Oke. Nah, coba kita tes. Kalau tidak kita pasang routing statik atau dinamik, dia tidak akan terkoneksi antar router ya.
kirim surat. Nah, lihat itu pilot, tentunya pilot ya. Nah, disinilah kita mengkonfigurasi menggunakan routing dinamik lagi ya. Kita coba. Jadi kalau disarankan kalau banyak router sebaiknya menggunakan konfigurasi routing dinamik. Kalau statik tentunya agak sulit ya dan merepotkan. Jadi kita coba kembali ke router 1. Nah, di situ di config ya, masih di dalam directory config, kita ketik router RIP ya, router RIP, enter. Nah, di sini kita masukkan saja networknya. Network pada router 1 ini kan ada dua network yang terhubung, network A dan B. Berarti networknya saja kita ketik dengan cara ketik network A-nya 192.168.1.0, enter. Kemudian network B-nya 172.168.1.0. Jadi cukup itu saja. Dan pada router 2 juga sama demikian ya. Berarti network yang dilalui atau yang ada pada router 2 adalah di network B dan C. Nah, sama kita ketik router RIP, baru network 10.10.10.0 sama network 172.16.1.0. Nah, jadi cukup mudah ya untuk yang dinamik. Nah, ini udah selesai, kita uji kembali. Tentunya kalau konfigurasinya benar ini akan terkoneksi ya. Kita coba kirim surat dari PC network A ke C, sukses ya. Oke, kirim balasan kembali juga sukses ya. Jadi kita coba lagi ke router, juga sukses ya. Kita coba lagi ya. Jadi sudah berhasil untuk konfigurasi routing statik dan dinamik. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.